Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Sabrina Alia, mahasiswi S1 Kebidanan di Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan screening perilaku hidup bersih dan sehat pada saat menstruasi. Untuk itu, silakan saksikan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Kak Tari. Siang Kak. Baiklah, di sini seperti janji kita sebelumnya, di sini saya akan melakukan screening perilaku hidup bersih dan sehat saat menstruasi. Jadi di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar menstruasi, pola hidup sehat juga. Nanti Kakak jawab aja sesuai yang Kakak lakukan dan sesuai yang Kakak ketahui ya. Baik Kak. Ya, di sini saya akan nanya dulu tentang menstruasi. Biasanya Kak, menstruasi Kak bagaimana ya Kak? Lancar Kak atau tidak lancar? Umumnya lancar sih Kak, soalnya kan saya biasanya 5 hari sampai 7 hari. Baiknya ya. Per bulannya pun juga biasa di tanggal yang sama, atau enggak paling yang mundur 2 hari. Berarti rutin ya tiap bulannya? Rutin Kak, tiap bulan. Itu biasanya kalau untuk misalnya perubahan apa sih yang harus ketahui selama menstruasi, misalnya terjadi perubahan apa dalam tubuh kita saat terjadi menstruasi? Umumnya saya sih punya kayak sakit perut, Payudara ya, terus kayak dada agak nyeri, payudaranya nyeri ya, terus kadang juga pusing. dan pusing ya. Tapi pusingnya kuat tidak? Enggak kalau kuat sih, cuman lumayan kalau untuk pusing. Kadang cukup sedikit gitu ya. Jadi selama menstruasi emang tidak terjadi perubahan hormon. Jadi hormon kita ini tidak stabil, makanya kadang ada beberapa perubahan fisik, biasanya ada juga nyeri pada payudara tuh kan, ada kram dari perut tadi, kemudian ada pusing, kadang juga tuh terjadi perubahan mood dari kita. Misalnya kayak kita jadi cepat marah, terus jadi suka rasa cemas makin meningkat, sampai jadi kita nih nggak nentu, nggak stabil gitu kan. Terus kalau misalnya Kak biasanya haid, berapa kali Kak ganti pembalut dalam sehari ya? Biasanya sih sehari 2 sampai 3 pembalut sih Kak. Ya. Jadi kalau misalnya sebaiknya untuk pembalut biasanya kita usahakan jangan sampai penuh pembalutnya yang diganti. Usahakan tiap 4 atau sampai 6 jam sekali diganti, atau saat misalnya belum sampai kerja belum terasa penuh gitu, ganti aja, pokoknya sesering mungkin kita ganti. Soalnya kan pembalut itu kan darahnya tuh otomatis lembab kan di bawah itu, jadi karena dia lembab takutnya tumbuh bakteri, tumbuh jamur, makanya harus sering diganti biar tidak terjadi infeksi daerah permukaan kita kan. Terus kalau misalnya Kak ganti pembalut, biasanya cuci tangan nggak sesudah dan sebelum dilakukan penggantian pembalut itu? Saya sih enggak ya Kak. Berganti ya, enggak cuci tangan ya. Jadi sebaiknya kalau untuk melakukan mengganti pembalut kita, mengganti tampon kita cuci tangan dulu sebelum dan sesudah. Jadi karena kita kan tangannya kita nggak tahu tadi megang apa. Jadi nanti pada ini kita pegang pembalut kita, nanti kita pasang semua kita, otomatis bakteri yang di tangan pindah ke pembalut, yang kedua pindah ke bagian vagina kita kan, otomatis nanti terjadi infeksi. Jadi sebaiknya sebelum sesudah itu kita lakukan cuci tangan. Itu seterusnya lakukan seperti itu ya Kak. Kemudian apa biasanya kalau misalnya pakainya apa, pembalut kah, tampon, atau pakaian dalam menstruasi atau cangkir menstruasi biasanya Kak? Kalau saya sih pembalut ya Kak. Pembalut kayak gitu ya, yang biasa dijualan, yang biasa sering dijual ya, yang banyak dijual sayapnya dan nama itu emang kalau misalnya itu emang lebih praktis ya gitu, lebih praktis penggunaannya, terus mudah dicari juga kan. Jadi Kak harus ingat harus selalu mengganti pembalutnya tadi seperti tadi, ganti tiap 4 sampai 6 jam atau saat rasa penuh,
Jadi itu sering mungkin lah, soalnya agak terjadi infeksi gitu kan. Nah, terus biasanya kalau misalnya kan agak tadi bilang ada nyeri kan. Nah, biasanya kalau untuk mengatasi nyeri ini agak bagaimana sih? Apakah dipijit kah, atau dikompres kah, atau bagaimana kak? Saya sih enak kayak kompres kak. Kompres pakai air hangat. Air cuci. Pakai kain kan supaya hangat. Itu boleh juga. Ada juga pakai botol kaca diisi air hangat, terus diletakkan terus. Tapi kalau untuk botol kaca kita hati-hati dalam penggunaannya, takutnya pecah gitu kan. Jadi kalau yang lainnya pakai kain kecil itu kan, kecil itu direndam. Tapi ada juga dan sekarang banyak dijual kan pet pereda nyeri itu, yang tahu? Nah, itu boleh digunakan, tapi jangan langsung tempelkan ke kulit. Nah, tapi tempelkan ke bagian pakaian terdekat dengan kulit. Saya kan pakai tempel bersingkat, tempelkan pada bagian singkat itu. Jadi jangan langsung ke kulit, yang langsung ya kak. Kemudian kalau misalnya kak tahu nggak tanda gejala yang masalah kesehatan saat menstruasi, misalnya kayak rasa nyeri kah, atau perdarahan yang berlebihan, atau gejala infeksi lainnya? Nggak tahu kak. Ya, jadi saat menstruasi memang ada timbul tanda gejala yang mengindikasikan ketidaknormalan. Misalnya airnya yang terlalu banyak, yang terlalu darahnya banyak, atau terlalu panjang, ataupun terlalu pendek. Saya cuma 1-2 hari gitu. Terus tidak lama juga kan, atau yang panjang lebih dari 2 minggu. Atau yang darahnya yang banyak kali sampai banjir. Itu merupakan salah satu tanda kelainan pada menstruasi. Jadi kalau misalnya kak mengalami tanda itu, coba sore aja ke bidan boleh, ke dokter boleh untuk mengetahui apa penyebabnya gitu, apa cara mengatasinya gitu kan. Kemudian kalau misalnya untuk nyeri, kadang kan kalau saya nyeri kurang biasa itu biasa dalam kalau misalnya menstruasi kan. Tapi kalau misalnya rasa nyerinya kuat sampai kita bisa nahan itu juga merupakan salah satu tanda adanya gangguan dalam proses reproduksi kita. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda itu, cepat agak konsulkan ke bidan atau ke dokter ya kak, untuk mengetahui penyebab pastinya dan diatasi secepatnya gitu. Nah, kemudian untuk apa? Perawatan rutin, pemeriksaan rutin yang kak lakukan biasanya apa? Ada? Nggak ada sih kak. Kalau halangan ya pakai perbanyak aja sendiri aja. Jadi kalau misalnya untuk perawatan rutin kita mesti lakukan gitu, bisa tiap bulan kayak pemeriksaan fisik, atau misalnya kita menemukan gejala kayak tadi itu yang ada nyeri terlalu kuat, atau airnya yang terlalu banyak atau terlalu dikit, terlalu lama atau terlalu singkat itu kan. Kalau ada infeksi pada vagina, kita harus cepat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya gitu kan. Kemudian selama menstruasi ini biasanya kalau hidup kakak gimana sih? Kayak makanannya gimana, olahraganya bagaimana, atau untuk manajemen stresnya bagaimana? Kalau saya sih makan kayak 3 kali sehari ya kak, kayak nasi, sayur, makan ayam ya. Kalau untuk olahraga sih paling kayak kerjaan rumah kayak nyapu kan, kayak jalan-jalan ya benar. Terus Manajemen stresnya? kalau stres sih kayak paling melakukan hobi saya kayak misalnya lukis. Jadi sih saya nggak kayak lain, nggak selalu hidupnya atau apa. Jadi dari gaya pola hidup yang tadi itu memang sudah benar ya kak. Itu kalau untuk makan, makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Terus kita mencukupi kebutuhan gizi sama menstruasi juga kan. Apalagi saat menstruasi berarti kebutuhan gizi kita lebih tinggi daripada saat tidak menstruasi. Terutama itu saat menstruasi otomatis kita kehilangan darah. Jadi kita dianjurkan untuk makan makanan yang banyak mengandung
atau zat besi seperti kalau sayur-sayur bayam itu mengandung zat besi. Kemudian ada buah terong Belanda juga tinggi zat besi. Buah naga juga tinggi zat besi. Biasanya buah-buahan yang berwarna merah itu tinggi akan zat besi. Buah delima itu juga tinggi zat besi. Jadi selama menstruasi sebaiknya untuk kan tadi kita kehilangan darah nih, otomatis kehilangan zat besi. Jadi kita harus mengonsumsi banyak makanan yang mengandung zat besi untuk memenuhi kebutuhan zat besi kita yang hilang saat menstruasi. Itu juga kita bisa minum tablet FT yang harus darah. Biasanya itu dianjurkan kalau untuk remaja saat haid itu diminum tiap hari, satu tablet tiap hari saat halangan. Tapi kalau kita tidak saat halangan, biasanya satu tablet per minggu. Nah itu dianjurkan supaya untuk mencukupi kebutuhan zat besi pada diri kita, terutama saat menstruasi. Terus makanan juga banyak mengandung karbohidrat, kemudian mineral, vitamin, serat, protein untuk menjaga kan kebutuhan tubuh kita banyak ini. Jadi kita memenuhi kebutuhan tubuh kita, jadi tubuh kita bisa berproses dengan normal, dengan baik gitu kan. Jadi olahraga tadi kayak mengerjakan kerjaan rumah itu juga termasuk olahraga. Kita gerak gitu kan, gerak itu termasuk olahraga. Bisa juga dengan kayak nyapu atau ngepel kan, bisa gerak itu sudah baik. Kalau misalnya memungkinkan bisa lakukan kayak jalan santai boleh juga, atau di sekitar rumah itu boleh juga gitu kan. Terus tadi kayak manajemen stresnya tadi sudah baik ya, buang hobi. Selain melakukan hobi, kita bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat. Bisa juga kita bersosialisasi dengan masyarakat, teman-teman, kita berkumpul. Misalnya ada perkumpulan remaja gitu kan, kelas remaja, atau itu boleh juga kita ikuti. Biar barang di kelas remaja juga ada kan kita menambah ilmu. Pokoknya kegiatan yang positif lah kita lakukan. Biar sisi negatif kita hilang gitu, kita dapatnya bisa saja gitu. Untuk itu ada yang mau kakak tanyakan lagi? Sudah ada kak. Berarti sudah paham ya kak tadi kalau misalnya pembalutnya sering diganti, terus harus cuci tangan sebelum dan sesudah menstruasi, tadi ganti pembalut ya. Terus harus apa? Kalau misalnya nyeri perut di kompres, terus kalau misalnya ada tanda gejala yang tidak normal harus dilakukan pemeriksaan bidan atau dokter. Terus melakukan aktivitas pola hidup yang sehat. Jadi udah paham ya kak tentang itu? Jadi ada yang ditanyakan lagi? Jadi dari karena aku udah paham, berarti untuk kita mungkin sampai di sini. Jadi kalau saya ada yang mau tanyakan lagi, ada yang kurang paham, nanti kan itu ada yang ingin tanyakan boleh ditelepon ataupun datang ke klinik untuk menanyakan apa yang ingin kakak tanyakan atau ingin kakak ketahui gitu ya. Mungkin sekian pertemuan kita ya kak, sampai jumpa. Mungkin bisa pertemuan ini kita lakukan tiap bulannya gitu ya. Mungkin sampai jumpa kita tiap 1 bulan ke depan ya. Terima kasih ya kak atas waktunya. Ya kak, sama-sama. Terima kasih ya kak.